Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Kajian Hati, senang sekali Kajian Hati bisa kembali lagi di hadapan pemirsa dan juga di hadapan para bunda yang sudah ramai sekali menanti untuk banyak mendapatkan ilmu dari Ustadz Hilman. Dan alhamdulillah kita semua dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat di Masjid Darussalam Kota Wisata, Masya Allah. Dan Kajian Hati pada episode kali ini hadir dengan tema menanti ijab, mengharap qabul. Masya Allah. Boleh nggak memberikan sedikit tausiah pembuka agar pemirsa Kajian Hati udah bisa cepet-cepet nih menyerap berbagai ilmu dan juga pesan dari AA. Mangga A. Bunda, menanti ijab, mengharap qabul. Pagi ini kita akan bicara tentang pernikahan. Pernikahan itu di dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqon golizo. Mitsaqon golizo itu artinya perjanjian yang kuat, kesepakatan yang agung. Ketika seseorang menikah, bukan hanya berjanji kepada orang yang kita nikahi. Bukan hanya berjanji kepada keluarga dari pasangan yang kita nikahi. Tapi saat kita menikah, hakikatnya kita sedang berjanji kepada siapa? Allah. Ketika AA sebagai suami mengatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian, apa maknanya? Mulai hari ini saya terima perempuan ini sebagai istri saya yang akan saya bimbing, yang akan saya jaga. Bukan hanya di dunia, tapi saya berjanji kepada Allah akan bahagiakan perempuan ini di dunia sampai ke surga. Begitu sebaliknya, ketika perempuan mendengar suaminya mengatakan saya terima nikah, maka saat dia mendengar, maka dia memahami mulai hari ini surgaku, ridhoku, apapun tentangku sudah berpindah dari yang awalnya ayahku berpindah kepada siapa? Suamiku. Maka pernikahan bukan tentang hanya ucapan yang dihadirkan. Tapi pernikahan tentang perasaan yang harus kita jaga sampai kita benar-benar nanti kembali kepada Allah. Ketika orang paham ini, maka tidak akan ada orang yang pandai menyakiti pasangan di rumah tangganya. Karena hakikatnya saat dia menyakiti pasangannya, dia sedang menyakiti siapa? Allah. Ketika dia mengkhianati pasangannya, berarti dia mengkhianati janjinya kepada siapa? Allah. Maka jangan kaget. Satu kali ada yang bertanya sama Nabi, ya Rasul, siapa orang yang paling dalam hidupnya? Maka Nabi menjawab, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik sama keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik sama keluargaku. Maka dalam pernikahan, agar kita bisa menjaganya butuh 3I. Berapa? 3I. Yang pertama iman. Apa? Iman. Rumah tangga gak bisa hanya diisi dengan cinta. Aku menikahimu bukan karena sebatas aku mencintaimu. Aku menikahimu karena aku tahu surgaku semakin dekat saat aku bersama dengan dirimu. AA mencintai istri karena AA percaya bersamamu lebih dekat surga denganku. Ibu mencintai suami karena ibu tahu bersama dengan suamiku aku menjadi pribadi yang makin baik dalam hidupku. Maka jangan kaget, kadang cinta datang belakangan, betul gak? Tapi nyaman datang di awalnya. Bunda dicintai dengan disayangi itu berbeda.
Dicintai belum tentu disayangi. Tapi kalau dia sayang pasti dia mencintai. Nah cinta yang tak akan pernah lekang oleh waktu, tak lepas oleh masa adalah cinta dan sayang karena siapa? Allah, iman di hati. Aku ingin menua bersamamu dalam kebaikan. Yang kedua ilmu. Rumah tangga butuh ilmu. Banyak rumah tangga tidak bahagia. Bukan karena kurangnya cinta. Tapi kurangnya ilmu di rumah tangga. Kita gak tahu hak dan kewajiban suami istri. Kadang kita merasa jadi istri yang lebih daripada suami. Kadang suami gak bertanggung jawab sama istri. Ujungnya lupa ilmunya. Betul? Padahal rumah tangga harus diisi dengan ilmu. Dan yang ketiga, ini kuncinya, ikhlas. Rumah tangga harus apa? Harus ikhlas. Hati-hati, rumah tangga bukan saing, tapi saling. Rumah tangga bukan saing, tapi saling. Maka bunda jangan merasa, kadang suka begitu bunda mah. Kalau anak pintar mirip mamahnya. Kalau anak kurang. Yang dimarahin bapaknya. Kalau yang baik-baik nunjuk ke kita, kalau yang gak baik nunjuk ke ayahnya, gak boleh. Rumah tangga itu harus ada keikhlasan, betul? 3I agar rumah tangga kita Allah jaga. I yang pertama apa? Iman. I yang kedua? Ilmu. I yang ketiga? Ikhlas. Semoga yang sudah berumah tangga, Allah jaga rumah tangganya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang belum menikah, segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati. Menangkan. Masya Allah pemirsa kajian hati dan juga para bunda serta ahilman. Kali ini kajian hati datang membawa seseorang yang cukup berarti buat saya. Iya. Kaget bisa ada seseorang ini. Jadi pengen bertanya-tanya apa yang mau dia tanya dan apa yang sedang berkemelut di hatinya. Yuk langsung kita dengarkan cerita dan juga pertanyaan apa yang dibawa oleh Elina York. Silakan Elina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elina York. Jadi sejak saya berumur 13 tahun, saya sudah menjadi tulang punggung keluarga. Saya sudah bekerja di umur segitu dan saya juga diharuskan untuk terus syuting bahkan saya pun sampai lupa sama pendidikan saya juga. Dan di umur saya 3 tahun, saya juga sudah ditinggal oleh orang tua saya, oleh papa saya. Saya ditinggal karena beliau waktu itu jatuh di kamar mandi Pak Ustadz. Akhirnya dia meninggal. Mungkin harusnya peran ayah tuh penting banget di kehidupan saya gitu ya Pak Ustadz. Cuma dengan tidak adanya kehadiran ayah buat saya juga jadi bimbang gitu arah hidup saya mau kemana gitu. Bahkan saya aja pernah nggak deket sama ibu saya karena memang saya harus syuting terus. Bahkan saya harus sampai tidur di lokasi syuting, sampai beberapa hari pun saya nggak bisa pulang. Akhirnya saya mengharuskan diri saya untuk mendekatkan diri saya sama ibu saya Pak Ustadz. Saya memang mendapatkan banyak uang Pak Ustadz saat itu, tapi saya juga ngerasa hati saya kosong Pak Ustadz. Saya nggak tahu apa sebenarnya yang saya jalani saat ini. Setelah saya dekat sama ibu saya juga berencana ingin umroh Pak Ustadz. Dan saya alhamdulillahnya bisa membangun rumah untuk orang tua saya, untuk ibu saya. Tapi setelah
rumahnya jadi Pak Ustadz. Ibu saya juga meninggal. Dan meninggalnya juga tiba-tiba banget Pak Ustadz. Gak ada sakit, gak ada apa. Jadi dia bener-bener dari dulu katanya emang gak pernah mau ngerepotin aku Pak Ustadz. Jadi saya ngerasa kenapa ya Allah kok ngasih banyak banget cobaan kepada saya Pak Ustadz. Setelah dia mengambil ibu aku, terus setahun kemudian dia juga harus memisahkan saya dengan pasangan saya. Saya banyak sekali pertanyaan saya kepada Allah Pak Ustadz. Ustadz, apa yang salah dalam diri saya Pak Ustadz? Aku gak bisa merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Amalan apa yang bisa aku lakukan supaya aku tetap tegar Pak Ustadz dan tidak putus asa dalam menjalani setiap kehidupan ini Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ahilman ketika melihat Elina pelukan dengan Teh Deswita tuh begitu erat, begitu dekat. Sedekat apa Elina dengan Teh Deswita? Dekat banget sih Pak Ustadz karena setelah saya ditinggal semua orang yang saya sayang, bahkan dari sebelum itu pun memang kita sudah menjalin silaturahmi dengan baik Pak Ustadz. Dan di lokasi syuting waktu itu juga memang kita seperti ibu dan anak. Dan sampai masalah apapun kita cerita, kita datang ke rumahnya. Dan sampai lebaran, entah itu hari raya apapun juga kita selalu merayakannya bersama Pak Ustadz. Terima kasih Ibu. Terima kasih sudah menjadi panutan yang baik buat kakak. Kakak gak tahu lagi kalau gak ada ibu sama ayah. Kakak akan kayak gimana nantinya. Saya nggak tahu apa yang membuat anak-anak dekat sama saya, tapi memang saya nggak bisa jauh dari mereka gitu. Mungkin karena saya ngeliat mereka dari kecil, memang kebetulan kita syuting cukup lama, setiap hari ketemu, setiap hari bareng-bareng gitu. Pertanyaan saya itu cuman ini Pak Ustadz, kalau doa saya untuk suami dan anak-anak kandung saya gitu ya, itu udah pasti. Insya Allah kalau orang tuanya yang mendoakan akan diterima gitu. Tapi kalau saya yang berdoa untuk anak-anak saya gitu, kira-kira Allah dengar gak ya Pak Ustadz? Kami hanya dekat seperti layaknya ibu dan anak gitu. Tapi kalau mereka ada di doa saya, kira-kira Allah ijabah dan dengar gak Pak Ustadz? Masya Allah, Bunda. Kita menyaksikan kisah yang begitu luar biasa. Kak Elina dengan segala perjalanannya begitu luar biasa. Yang pertama, Ahilman berharap Kak Elina terus doakan ayah ibu yang sudah kembali. Ingat ya, kebaikan kita sebagai anak masih bisa dilakukan untuk orang tua walaupun sudah wafat. Salah satunya sering AA bilang ada 4 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya yang masih hidup. 1, doa. 2, lanjutkan kebiasaan baik orang tua. 3, sambungkan silaturahmi dengan kerabat dari orang tua kita. Dan yang keempat, sedekah atas nama orang tua kita. Mbak El, Kak Elina sekarang jadi baik. Salah satunya akan jadi hadiah terindah untuk orang tua yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Ahilman, teruslah jadi orang baik. Karena ternyata kebaikan seorang anak
akan mengantarkan kebaikan juga untuk orang tua di alam kuburnya. Yang kedua, Kak Elina, kita gak bisa milih ya. Ingin hidup kita mau seperti apa. Mungkin maunya kita orang tua masih ada. Mungkin maunya ibu menyaksikan apa yang menjadi pencapaian kita. Tapi Allah punya rencana lain. Dan jangan membuatmu putus asa dengan semua kebaikan ini. Terus husnuzon sama Allah. Apapun yang terjadi. KL sejak kecil ditinggal oleh ayah. Udah sukses, pengennya ibu hadir, ternyata juga pergi wafat. Menjalin hubungan dengan seseorang tidak sampai pada apa yang kita inginkan. Percayalah, tidak mungkin Allah meletakkan semua takdir kecuali ada kebaikan yang Allah hadirkan. Setuju? Maka pasangan hidup bukan tentang siapa yang paling cepat datang kepada kita, tapi tentang siapa yang masih mau bersama dengan kita sampai kita bertemu dan berkumpul bersamanya. Setuju? Jangan hanya memilih pasangan tentang urusan dunia, tapi bagaimana mencari pasangan yang bisa membimbingmu dalam urusan akhirat. Apalagi perempuan ya, harus banget nyari laki-laki yang soleh. Harus banget nyari pasangan yang baik. Harta bisa dicari, jabatan bisa berganti. Tapi kebaikan seseorang dalam akhlaknya, dalam agamanya, itu yang akan jadi kekuatan untuk kita ke depan. Doa, walaupun kita bukan orang tua kandungnya, akan tetap sampai selama doa itu dihadirkan dengan dua hal. Satu, yakin. Dua, ikhlas. Allah tidak akan mengijabah doa seseorang kecuali doanya orang yang yakin dan orang yang ikhlas. Maka percayalah, doanya seseorang kepada orang lain tanpa orang lain itu tahu kita mendoakan, doanya adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cuma di sini doang yang bisa membuat aku dan Ibu Deswita nangis-nangisan. Karena biasanya kalau misalnya kita cerita pun gak pernah yang sampai se-emosional ini gitu. Paling kan cuma kayak, kakak jangan gitu, kakak gini. Nanti gini ya kak gitu. Paling gitu doang, gak sampai yang kayak gitu. Aku pengen banget kalau misalnya Allah kasih aku bisa ngulang waktu, aku pengen banget ngulang waktu lebih lama lagi biar aku bisa lebih lama lagi bonding bareng sama mama aku gitu. Bisa bikin apa ya? Ya layaknya anak dan ibu untuk my mom in heaven. Terima kasih sudah melahirkan aku di dunia ini. Terima kasih sudah membesarkan aku dengan seorang diri. Semoga Mimi di surga bahagia.